Halo semua, perkenalkan nama saya Benaya Runtunu. Saya siswa kelas 11 IPA dari SMA Advent Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang kolom. Oke, sistem kolom. Saat naik kendaraan pada kondisi berkabut, berkas cahaya lampu kendaraan akan terlihat jelas pada kabut. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi? Tahukah kalian bahwa kabut termasuk sistem koloid? Apa sistem koloid dan juga apa sifat-sifat dari sistem koloid tersebut? Isi materi dari yang akan saya sampaikan adalah yang pertama dispersi koloid, yang kedua sifat koloid, yang ketiga apa sih macam-macam koloid, yang keempat pembuatan koloid, dan yang terakhir contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dispersi koloid. Dispersi koloid yaitu jika suatu zat dilarutkan ke dalam suatu pelarut tertentu, maka zat terlarut tersebut akan terdispersi ke dalam pelarutnya. Bisa disebut juga medium pendispersi. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama larutan sejati, koloid, dan juga yang terakhir suspensi. Bisa teman-teman lihat contoh-contoh dari larutan sejati itu sendiri, gambarnya, koloid, dan juga suspensi. Selanjutnya, sistem dispersi koloid terdiri atas 2 fase. Fase yang pertama adalah fase terdispersi dan juga fase yang kedua medium pendispersi. Tipe sistem dispersi koloid bisa kalian lihat di tabel ini, dan ini adalah beberapa contoh dari tipe-tipe ini. Nah, mari kita lihat tabel berikut supaya kita lebih paham lagi akan koloid. Fase terdispersinya gas, lalu medium pendispersinya gas juga, itu merupakan contoh dari larutan sejati. Lalu selanjutnya fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair, itu termasuk buih. Contohnya ada buih air sabun, buih soda, dan faktanya sebentar saya akan menampilkan hasil praktek dari video saya mengenai buih air sabun. Selanjutnya, fase terdispersinya gas, lalu medium pendispersinya padat, lalu terjadilah buih padat. Contohnya gabus, batu apung, dan lain-lain. Selanjutnya, fase terdispersinya cair, aerosol cair. Nah, dari tabel ini ternyata sudah bisa menjawab pertanyaan kita pertama-tama tadi di pendahuluan, yaitu apakah awan atau kabut itu termasuk koloid atau tidak? Ternyata di dalam tabel ini menjawab pertanyaan kita tadi. Fase terdispersinya cair, lalu medium pendispersinya gas, termasuk aerosol cair, yaitu awan dan kabut. Selanjutnya, fase terdispersinya cair, lalu medium pendispersinya cair juga disebut emulsi. Contohnya susu, krim rambut, dan lain-lain. Fase terdispersi cair, lalu medium pendispersi padat, itu emulsi padat atau gel. Contohnya mentega, keju, agar-agar. Lalu selanjutnya fase terdispersinya padat dan dan medium pendispersinya gas disebut aerosol padat. Contohnya debu, jelaga dalam udara. Selanjutnya lagi, fase terdispersinya padat, lalu medium pendispersinya cair disebut sol. Contohnya tinta koloid emas. Ternyata tinta itu merupakan salah satu koloid, teman-teman. Selanjutnya,
fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat disebut sol padat. Contohnya ada panduan logam. Nah, saya akan memberikan contoh lain lagi yang tidak tertulis dalam tabel ini, yaitu santan. Ternyata santan itu termasuk koloid. Fase terdispersinya cair, lalu mediumnya berbentuk cair. Selanjutnya, sifat koloid. Sifat-sifat koloid terdiri dari 4 sifat. Sifat yang pertama adalah efek Tyndall. Apa sih efek Tyndall itu? Efek Tyndall adalah penghamburan sinar oleh partikel koloid. Nah, contoh di peristiwa kehidupan sehari-hari, contohnya terlihatnya cahaya lampu ketika kendaraan di jalan yang berdebu. Yang kedua, cahaya proyektor di gedung bioskop, kadang-kadang juga di kelas kita memakai cahaya proyektor. Selanjutnya, sifat yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan yang cepat yang membentuk garis-garis lurus yang pendek dan mengubah arah geraknya secara mendadak atau zigzag yang dialami partikel koloid. Sebagai tambahan materi, ada Brown sendiri itu diambil dari nama penemunya, Robert Brown, tahun 1773 sampai 1858. Dia adalah seorang ahli botani dari Skotlandia. Sifat yang ketiga, pengendapan. Pengendapan atau penggumpalan koloid sol dapat terjadi karena penambahan elektrolit, elektroforesis, pencampuran dua sol yang berlawanan, dan pendidihan. Selanjutnya, sifat yang keempat, sifat kelistrikan. Sifat dari partikel koloid adalah dapat memiliki muatan positif atau negatif. Kita harus catat ini. Sifat dari koloid itu sendiri memiliki sifat kelistrikan yang dapat memiliki muatan positif atau negatif. Selanjutnya, macam-macam koloid. Koloid memiliki yang namanya sol liofil dan sol liofob. Sol liofil ini sol yang fase terdispersinya senang dengan medium atau pelarutnya. Jika medium pendispersinya air disebut sol hidrofil. Contohnya, protein dalam telur terdispersi dalam air dan kanji terdispersi dalam air. Sol liofob. Sol yang fase terdispersinya tidak senang dengan medium atau pelarutnya. Contohnya, terdispersi emas dan belerang dalam air yang tidak melibatkan ikatan hidrogen. Selanjutnya, contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pembentukan delta pada muara sungai. Bisa kalian lihat ilustrasinya. Yang kedua ada mesin ginjal buatan. Bisa dilihat ilustrasinya. Dan yang ketiga yang sering kita lihat setiap hari. Langit tampak berwarna biru. Yang keempat penjernihan air. Dan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana koloid yang saya buat dalam kehidupan sehari-hari. Cukup bahan dan alatnya sabun cuci piring, air atau wadah, air, pipet, dan sendok sebagai alat. Langkah pertama adalah memasukkan air ke dalam wadah dan juga dicampurkan dengan sabun. Aduk dengan sendok lalu ditiup menggunakan pipet atau sedotan. Seperti kalian lihat di videonya, saya meniup
airnya sehingga menghasilkan gelembung-gelembung sabun. Gelembung sabun dapat juga disebut dengan busa atau buih. Busa atau buih adalah salah satu sistem koloid, yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya adalah cair. Di dalam gelembung terdapat gas, itulah disebut koloid menurut kimia. Contoh kedua ada dari parfum. Pertama, siapkan parfum lalu ditekan. Perwira. Ya, seperti itu. Fase terdispersi parfum merupakan zat cair dan medium pendispersi parfum adalah gas. Sehingga parfum merupakan contoh koloid cair dalam gas. Demikianlah presentasi saya mengenai sistem koloid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. God bless you.